Psikologi sosial dalam pendidikan. 1. Pengertian psikologi sosial dalam pendidikan. Psikologi sosial dalam pendidikan adalah cabang yang mempengaruhi bagaimana individu berpikir, merasa, dan berperilaku dalam konteks pendidikan yang dipengaruhi oleh orang lain, baik secara nyata maupun imajiner. Ilmu ini mengintegrasikan prinsip-prinsip psikologi sosial dalam teori dan praktik pendidikan untuk memahami dinamika pembelajaran yang melibatkan interaksi sosial. Kedua, konsep-konsep utama psikologi sosial dalam pendidikan. Ada 5. Yang pertama, interaksi sosial dalam pembelajaran. Interaksi sosial merupakan inti dari proses pendidikan. Pembelajaran tidak hanya terjadi melalui transfer informasi dari guru ke siswa, tetapi melalui dialog, diskusi, dan kolaborasi. Teori konstruksi sosial Vygotsky menekankan bahwa pembelajaran adalah proses sosial di mana pengetahuan kontribusi melakukan interaksi dengan orang lain. 2. Persepsi sosial dan atribut persepsi guru terhadap siswa dan sebaliknya sangat mempengaruhi pembelajaran. Efek Vygotsky atau Spuffuling Process menunjukkan bahwa harapan guru terhadap siswa dapat mempengaruhi prestasi akademik mereka. Jika guru memiliki ekspektasi tinggi, siswa cenderung menunjukkan format yang lebih baik. Ketiga, emosi dan pengaruh sosial dalam pendidikan sekolah. Siswa sering mengalami tekanan untuk kompet dengan nama kelompok. Pengetahuan teman sebaya dapat bersifat positif seperti mendorong prestasi akademik atau negatif, seperti mendorong perilaku menyinggung peserta menggunakan dinamika untuk mempengaruhi pengaruh positif yang dari arah positif. Dinamika kelompok dalam kelas merupakan kelompok sosial dengan dinamika yang kompleks. Pemahaman tentang struktur kelompok, peran, norma, dan kohesivitas membuat guru dalam mengelola kelas secara efektif. Pembelajaran kooperatif memanfaatkan dinamika kelompok untuk meningkatkan hasil belajar. Kelima, sosial motivasi siswa tidak hanya berasal dari faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti dukungan sosial, kompetensi, dan pengakuan dari orang lain. Adapun teori-teori psikologi sosial dalam pendidikan ada 3. Yang pertama, teori pembelajaran sosial alfabet Bandura. Teori ini menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui observasi dan imitasi terhadap model. Yang kedua, teori zona perkembangan. Vygotsky berpendapat bahwa pembelajaran optimal terjadi dalam zona perkembangan Frogmat, yaitu jarak antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensi dengan bantuan orang yang lebih kompeten. Yang ketiga, teori interaksi sosial. Teori ini menjelaskan bagaimana keanggotaan kelompok mempengaruhi konsep diri dan perilaku individu. Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pendidikan. Yang pertama, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dukungan keluarga sosial, status sosial ekonomi, dan pola asuh orang tua sangat mempengaruhi prestasi akademik siswa. Yang kedua, kelompok sebaya. Teman sebaya mempengaruhi sikap terhadap sekolah, pilihan akademik, dan perilaku kelas. 3. Iklim sekolah. Kultur sekolah yang positif, hubungan yang support antara guru dan siswa, serta rasa memiliki terhadap sekolah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Keempat, stereotip dan prasangka. Stereotip gender, ras, atau etnis dapat mempengaruhi ekspektasi guru dan spirit konin siswa, yang pada gilirannya mempengaruhi prestasi akademik. Adapun juga penerapan psikologi sosial dalam praktik pendidikan. Ada 3. Yang pertama, pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran kooperatif memanfaatkan prinsip interdependen positif di mana keberhasilan individu tergantung pada keberhasilan kelompok. Yang kedua, manajemen kelas. Pemahaman tentang dinamika kelas kelompok menunjukkan bahwa guru menciptakan norma kelas yang positif, mengelola konflik, dan membangun komunitas belajar yang support. 3. Pembangunan motivasi. Strategi seperti ini memberikan feedback yang konstruktif, menciptakan tujuan yang menantang namun achievement, dan membangun spirit ubah siswa merupakan aplikasi dan teori psikologi sosial. Keempat, mengatasi bully. Pemahaman tentang perilaku kelompok, konformitas, atau
bystander efektif membantu sekolah dalam mengembangkan program anti-bullying yang efektif. Yang kelima, pendidikan instruktif menerapkan strategi untuk mengatasi prasangka dan meningkatkan toleransi seperti konteks hipotesis, membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang induktif bagi semua siswa. Yang terakhir, tantangan dan strategi mengoptimalkan psikologi sosial dalam pendidikan. Tantangannya, diversitas siswa yang semakin kompak. Kedua, pengaruh media sosial terhadap interaksi sosial siswa. Ketiga, kesengajaan sosial ekonomi yang mempengaruhi akses pendidikan. Yang keempat, tekanan akademik yang dapat menghambat pengembangan sosial. Strategi yang pertama, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam kurikulum, melatih guru tentang kesadaran kultural yang sensitif sosial. Ketiga, menciptakan program mentoring dan budin seperti mengembangkan kemitraan dengan keluarga dan komunitas.